terima kasih Mbak Rifka. Suara saya jelas ya? Cukup jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rifka, Pak Budi, Dr. Meli, Pak Agus, dan teman-teman PTM Care Indonesia. Semoga pagi ini dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya Dr. Hanifa dari Bethsaida Hospital. Saya akan berbagi atau sharing mengenai metabolic syndrome in office workers atau pada pekerja kantor ya. Karena selama ini seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kalau suatu perusahaan itu biasanya lebih memikirkan keselamatan, tapi saya appreciate sekali untuk PTM Care Indonesia karena juga memikirkan kesehatan karyawannya. Ya, terutama di office workers ini, terkadang pekerja kantor ini adalah pekerja yang agak neglected ya soal kesehatan, karena biasanya kalau perusahaan itu lebih kepada orang-orang yang bekerja di lapangan, betul ya, yang di produksi, di bagian warehouse dan lain-lain. Dipikir pekerja kantor ini pajanan bahaya potensialnya relatif rendah gitu, padahal justru ada satu bahaya yang mengintai untuk pekerja kantor ini, yaitu salah satunya adalah metabolic syndrome. Ya, hari ini kita akan sharing mengenai ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai dari definisi ya. Definisi dari metabolic syndrome menurut International Diabetes Federation definition ini adalah sebuah obesitas sentral atau obesitas yang terjadi di perut, di abdominal, yang disertai oleh dua komponen lain ya. Yang pertama kita lihat ini ada peningkatan tekanan darah, kemudian ada nilai HDL yang menurun, trigliserida yang naik, dan nilai glukosa puasa yang meningkat. Ya, kita lihat di sini ada dua komponen profil lemak dalam tubuh, yaitu HDL dan trigliserida. Kalau Bapak Ibu pernah cek laboratorium ya, kalau kita tahu profil lipid itu ada 4 ya. Ada kolesterol total, kemudian LDL yang kita sebut dengan lemak jahat, kemudian HDL yaitu yang biasa kita kenal dengan lemak baik ya. Nah, kemudian yang terakhir trigliserida. Nah, untuk metabolic syndrome definition atau pengertian dari metabolic syndrome ini adalah suatu kumpulan gejala yang mana yang pertama itu harus ada peningkatan lingkar perut. Ya, nanti akan saya jelaskan nih berapa sentimeter yang kita bisa katakan bahwa itu adalah peningkatan lingkar perut. Nah, tapi harus ada dua komponen lain. Salah satunya tekanan darah meningkat, HDL yang turun, trigliserida meningkat, atau glukosa puasa yang meningkat gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kumpulan gejala tadi, dan bahkan pada saat orang itu punya berat badan yang ideal ya, dia tidak menutup kemungkinan untuk mengalami metabolic syndrome seperti itu ya. Nah, ini metabolic syndrome ini kejadiannya meningkat seiring dengan usia. Jadi semakin kita tua, itu kemungkinan untuk mengalami metabolic syndrome itu semakin tinggi. Kenapa? Pertama, karena metabolisme kita melambat ya. Kalau kita sudah umur kita semakin bertambah, makanya kita akan lebih mudah kegemukan ya. Kemudian untuk lifestyle yang tidak baik juga dapat mengarah kepada metabolic syndrome. Kemudian selanjutnya ini lebih banyak pada kota-kota besar dan wilayah-wilayah industri ya. Mungkin karena pola kerja ya, banyak yang kerja gilir dan lain-lain. Ya, kemudian kalau glukosa yang meningkat itu lebih banyak pada laki-laki, namun untuk lingkar perut itu lebih banyak pada perempuan ya. Nah, ini gejala lain yang harus kita perhatikan ya. Pemeriksaan-pemeriksaan apa yang harus kita lakukan saat kita menduga seseorang itu terkena metabolic syndrome selain dari hasil laboratorium yang tadi. Ya, pertama tentu ada peningkatan lingkar pinggang, ya, kemudian ada lipoatrofi, nih yang seperti ini ya. Supaya kita lihat ya, kadang-kadang ada orang nih kalau pemeriksaan fisik pada saat medical check up, ini harus kita tangkap nih, yang seperti ini ya. Kita harus mulai mengarah pada jangan-jangan orang ini ada metabolic syndrome, seperti itu ya. Kemudian ini ada skin tax atau acanthosis nigricans. Ya, ini tidak hilang ya dengan sabun dan lain-lain. Ini akan menetap karena ini adalah merupakan semacam penebalan kulit seperti itu ya. Penebalan kulit, kemudian warnanya juga menggelap begitu ya. Oke. Nah, ini adalah kenapa kita perlu mengetahui mengenai metabolic syndrome ya, karena Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, kadang-kadang ada teman atau tetangga atau kerabat yang
tiba-tiba kita dapat kabar bahwa beliau meninggal dunia mendadak gitu ya, apakah pada saat tidur, apakah habis mandi, apa gitu ya. Jadi dibilangnya iya si A ini meninggal padahal nggak punya sakit apa-apa, nggak ada riwayat sakit apa-apa, dia sehat-sehat aja loh. Ya namanya umur ya, kita nggak tahu begitu ya biasanya kalau kita dengar pembicaraan kalau ada berita orang meninggal mendadak. Tapi sebetulnya biasanya sih dia memang sudah punya kondisi penyakit tertentu yang tidak kita ketahui ya, karena gejala-gejala pada metabolic syndrome ini biasanya memang tidak bergejala. Contohnya misalnya hipertensi. Hipertensi itu 80-90% itu tidak ada gejala. Jadi orang yang tekanan darahnya meningkat itu belum tentu dia sakit kepala, belum tentu dia lehernya terasa kencang, belum tentu dia ada pusing berputar dan lain-lain. Orang dengan tekanan darah misalkan sampai dengan 170, 200 ya sistolik, misalkan bawahnya diastoliknya 100 atau 120, itu bisa jadi dia baik-baik saja, dia merasa baik-baik saja. Makanya metabolic syndrome ini kadang suka nggak tertangkap ya. Jadi taunya sudah late, sudah komplikasi, sudah ada serangan jantung ya. Pada saat serangan jantung dicek lab baru tahu profil lipidnya jelek, tekanan darahnya tinggi dan tidak pernah minum obat, tidak pernah terkontrol seperti itu ya. Nah kemudian tahu-tahu dia stroke, tahu-tahu dia bahkan yang paling buruk adalah yang sering dibilang meninggal mendadak seperti itu ya. Padahal itu pasti ada riwayatnya, hanya saja tidak ketahuan gitu ya selama ini. Jadi kelihatannya mendadak padahal enggak. Nah kemudian ini ya, cardiovascular disease. Jadi cardiovascular disease itu seperti penyakit jantung ya, jantung, gagal jantung atau serangan jantung, kemudian stroke ya. Kemudian ini diabetes mellitus tipe 2. Seperti kita tahu bahwa diabetes mellitus ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada yang tipe 1, tipe 2 dan ada satu lagi pada kehamilan. Tapi yang paling sering pada orang-orang seusia pekerja itu kalau dia tidak tipe 1 yang memang dari bayi, dia adalah tipe 2 ya. Nah, pada orang dengan metabolic syndrome, risiko untuk mengalami diabetes mellitus tipe 2 itu meningkat 3-5 kali lipat ya dibandingkan orang-orang yang dengan tekanan darahnya baik, kemudian lingkar perutnya normal ya, kemudian profil lipidnya baik dan fasting glukosnya juga baik. Nah, kemudian juga dia berhubungan dengan non-alcoholic fatty liver disease ya. Kalau kita biasanya dengar tuh suka ada hasil USG abdomen ya, USG perut itu biasanya ada tulis fatty liver atau perlemakan hati. Nah, itu biasanya kita harus cek juga profil lipidnya seperti apa karena itu memang berhubungan ya. Nah, kemudian hiperurisemia ini adalah peningkatan asam urat pada darah ya. Nah, kemudian PCOS ini adalah polycystic ovarian syndrome ya, pada perempuan-perempuan dengan metabolic syndrome. Ini 40-50%-nya itu mengalami metabolic syndrome. Jadi PCOS ini bisa menyebabkan sulit punya keturunan dan lain-lain ya. Biasanya juga ini terkait dengan obesitas atau kegemukan seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini obstructive sleep apnea. Ini adalah saluran nafasnya tertutup pada saat kita tidur. Ya, ini juga terkait dengan obesitas dan resistensi insulin yang terkait dengan diabetes mellitus juga, ya. Nah, ini juga bagaimana sebuah obesitas sentral atau lingkar perut yang meningkat itu dapat menyebabkan resistensi insulin dan kemudian nanti dia insulinnya akan bertumpuk dalam darah ya, jadinya diabetes mellitus. Nah, Kenapa dia gula darah itu bisa meningkat pada saat ada resistensi insulin? Karena insulin ini adalah sebuah hormon dalam tubuh kita yang tugasnya adalah memasukkan glukosa, gula yang kita minum ya. Misalkan kita minum manis atau kita ada asupan gula dari makanan atau dan lain-lain. Nah, itu nanti tugas insulin ini, hormon dalam tubuh adalah memasukkan gula itu ke dalam sel. Selnya bisa macam-macam, ada sel otot, sel lain-lain ya. Nah, itu gunanya untuk dijadikan energi. Tapi kalau insulinnya ini tidak bisa bekerja alias ada resistensi, ini gulanya tidak bisa dipergunakan untuk energi. Jadi dia bertumpuk dalam darah. Seperti itu ya, nanti ujung-ujungnya akan ada disfungsi endotel, kemudian ada penumpukan lemak dalam dinding pembuluh darah dan jadinya serangan jantung, stroke dan lain-lain ya. Nah, ini yang tadi ya, ini lebih detail nih ada angkanya.
Nomor 1, ini kriteria metabolic syndrome ya. Jadi kalau kita mau bilang seseorang ini memiliki metabolic syndrome atau tidak, kita harus merujuk pada kriteria ini. Yang pertama, lingkar pinggang itu pada laki-laki lebih atau sama dengan 90 cm. Jadi kalau ada 90, 91, 92 dan seterusnya, itu adalah merupakan salah satu dari kriteria dari metabolic syndrome ya. Nah, kemudian kalau untuk pada wanita ini beda lagi ya, lebih kecil dia. 80 cm, lebih atau sama dengan 80 cm. Jadi kalau dia lebih, udah mulai 80 lebih, itu adalah salah satu dari metabolic syndrome. Nah, ini adalah kriteria yang utama. Tapi dia harus dikasih berapa? 2 ya, 2 atau lebih dari A, B, C, D ini. Harus ada 1 trigliseridemia, itu hasil trigliseridnya pada laboratorium itu harus lebih sama dengan dari 150 ya miligram per desiliter. Nah, kemudian untuk HDL kolesterol ini pada laki-laki kurang dari 40 dan pada perempuan kurang dari 50 ya. Untuk hipertensi atau tekanan darah yang meningkat itu biasanya kalau sudah lebih dari sama dengan 130 per 85 ya. Kemudian untuk glukosa puasa atau gula darah puasa itu lebih dari 100 ya, atau sebelumnya memang sudah didiagnosis sebagai diabetes mellitus. Kalau memang orang sudah punya diabetes mellitus, kemudian dia lingkar pinggangnya meningkat, berarti dia sudah punya 2 ya, tinggal 1 lagi tambahin, dia sah menjadi penderita metabolic syndrome ya. Oke, nah metabolic syndrome ini kan syarat utamanya adalah lingkar pinggang, maka saya ingin memberikan gambaran bagaimana mengukur lingkar pinggang yang benar gitu ya. Jadi pada panggul kita kanan kiri itu ada tonjolan tulang dan itu adalah batas atas dari tulang panggul. Disitulah kita mengukur dan kemudian meteran ya, alat ukur atau meteran yang kita pakai itu akan harus sejajar dengan lantai dan tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar. Jadi benar-benar menempel seperti ini ya, seperti ini. Nggak boleh terlalu ketat, nggak boleh terlalu longgar. Ya, agar pengukurannya akurat sehingga kita bisa mendapatkan dugaan atau diagnosis metabolic syndrome yang baik seperti itu ya. Kemudian nggak boleh tahan nafas ya, nanti biar kecil lingkar pinggangnya jadi tahan nafas, itu nggak boleh. Jadi harus pada saat akhir ekspirasi atau akhir pembuang nafas. Jadi kalau kita mau ukur bernafas seperti biasa, pada saat kita sudah buang nafas, saat itulah baru kita mengukur lingkar pinggang dan itulah angka yang valid ya. Baik. Oke, kita masuk ke faktor risiko pada pekerja ya, khususnya pekerja kantor ya. Nah, ini yang tadi ini saya lewatin aja. Nah, ini yang saya mau kasih lihat nih, apalagi di kota-kota besar ya. Para pekerja kantor ini biasanya punya gaya hidup yang modern ya, sedangkan tubuh kita ini punya yang namanya irama sirkadian. Ya, irama sirkadian. Jadi tubuh kita ini sebenarnya udah tahu kapan kita harus istirahat, kapan kita harus tidur ya, kapan kita harus bangun dan bekerja, beraktivitas dan lain-lain. Nah, itu tubuh kita tuh sudah punya alarmnya seperti itu kira-kira ya. Nah, pada modern lifestyle ini biasanya ada begadang ya, kemudian banyak makan makanan cepat saji seperti itu. Nah, kemudian banyak polusi ya, kemudian kita di AC terus ya, kemudian ada kerja gilir seperti itu, begadang, kemudian nggak sempat olahraga ya, physical activity dan lain-lain. Nah, ini lama kelamaan akan merusak irama sirkadian dan kemudian nanti dapat menjadi metabolic syndrome seperti itu ya. Nah, tapi main problemnya atau masalah utama pada pekerja kantor adalah gaya kerja yang sedentari ya, alias banyak duduk. Kan kalau di kantor tuh kebanyakan pakai visual display terminal ya. Jadi memang ya job demand-nya mengharuskan kita banyak duduk untuk pakai komputer ya, ngetik, ngeprint dan segala macam ya. Membuat laporan dan lain-lain. Nah, ini adalah kenapa metabolic syndrome ini banyak pada pekerja kantoran. Seperti itu ya. Nah, ini saya mau kasih lihat, ini sebetulnya adalah sebuah penelitian ya, yang membandingkan kejadian metabolic syndrome antara orang yang kerja gilir dan tidak kerja gilir. Tapi kalau pada office worker atau pekerja kantor biasanya jarang ya yang kerja gilir, tapi banyak yang lembur ya, banyak yang long working hours namanya. Jadi jam kerjanya itu biasanya lebih dari 8 jam per hari. Nah, itu juga mesti diperhatikan karena itu juga merusak
irama sirkadian lama-kelamaan kalau keseringan lembur. Nah, paling banyak itu adalah pada orang yang kerja gilir 12 jam ya, karena kerja gilir itu kan juga macam-macam ya. Ada yang 2 shift, ada yang 3 shift, ada yang 2 shift biasanya 12 atau 10 14 dan lain-lain macam-macam. Tapi paling banyak yang ini, yang 2 shift. Nah, stresor pada tempat kerja atau stres akibat kerja itu juga dapat predisposisi, dapat merupakan faktor risiko untuk terjadinya metabolic syndrome ya. Misalnya konflik antara teman kerja ya, kemudian ini workload-nya terlalu besar baik secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Apalagi kalau ada physical discomfort, misalnya tempat kerjanya tidak ergonomis dan lain-lain. Nah, ini harus dinilai karena ini lama-kelamaan akan menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan yang bukan hanya gangguan otot saja ya. Kemudian juga jenjang karir yang terhambat dan lain-lain itu dapat menyebabkan stres akibat kerja ya. Nah, kita masuk ke manajemen ya. Manajemen pada metabolic syndrome untuk pekerja itu berbeda dengan yang bukan pekerja. Kenapa? Karena kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk bekerja ya. Kita sehari kerja bisa 8 jam, bahkan seminggu itu 40 jam ya. Udah di rumah itu sangat sempit. Jadi kalau misalnya kita tidak ada occupational management, itu agak sulit ya untuk mengatasi metabolic syndrome pada pekerja. Jadi kalau cuman medical aja agak susah karena waktu kita banyak di tempat kerja ya. Nah, saya masuk ke medical management dulu ya. Ini sih sebetulnya agak klise ya gitu kalau teman-teman atau Bapak Ibu dengarkan, nih jangan bosan dulu ya mendengar ceramah harus makan sehat dan lain-lain. Enggak. Kita coba melihat apa yang bisa kita lakukan yang bisa menjadi gaya hidup kita ya untuk makanan. Yang pertama ini modifikasi gaya hidup. Nah, untuk pengurangan berat badan untuk orang-orang yang obesitas ini bisa disesuaikan dengan apa masalah dia ya, karena kalau obesitas itu kadang-kadang masalahnya beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang masalahnya tidak bisa mengurangi nasi, nggak bisa ngurangin gorengan, nggak bisa ngurangin gula, itu banyak masalahnya. Jadi kita harus melihat ini kasus per kasus, masalah dia apa. Tapi kalau yang namanya obesitas itu memang harus diatasi. Karena seperti kita tahu tadi ya, bahwa obesitas ini akan menghalangi kerja dari insulin gitu ya. Insulin, nanti gula darah kita akan naik dan kemudian menjadi diabetes dan lain-lain. Kalau sudah diabetes mellitus itu komplikasinya banyak sekali ya. Nah, kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan ini untuk gaya hidup sehari-hari ya. Misalnya sering makan makanan cepat saji, kemudian tidak ada waktu untuk membuat makanan yang relatif sehat ya. Kalau mau ideal makanannya harus sehat sekali, misalnya nggak ada gorengan sama sekali, itu saya rasa sih agak mustahil ya karena kita kan sibuk bekerja. Tapi saya rasa kalau misalnya kita memodifikasi untuk gaya hidup yang sedikit lebih sehat dan bisa kita anut untuk jangka panjang, itu akan sangat menguntungkan bagi kesehatan kita ya. Nah, saya akan highlight di physical activity ini. Aktivitas fisik atau olahraga itu ada syaratnya ya Bapak Ibu sekalian, untuk menurunkan tekanan darah, untuk lower the kolesterol dan lain-lain. Itu bukan sekedar aktivitas fisik. Jadi kita harus pilih syaratnya apa. Syaratnya yang pertama itu minimal 3 kali dalam seminggu ya. Yang kedua masing-masing minimal durasinya 30 menit seperti itu dan tidak berhenti-henti ya. Jadi kalau misalkan kita pakai sepeda misalnya, kan sekarang lagi tren ya bersepeda dan lain-lain, nah tapi berhenti-berhenti, sedikit-sedikit berhenti foto, sedikit berhenti jajan, ya itu nggak bisa untuk menurunkan tekanan darah. Kenapa? Karena maksimum heart rate-nya nanti jadi tidak stabil gitu. Sedangkan kan yang fat burning itu yang maksimum heart rate-nya terukur seperti itu ya. Jadi physical activity ini juga ada syaratnya ya. Kalau misalkan di luar yang tadi syarat saya bilang itu, ya itu hanya untuk kebugaran aja, tapi tidak bisa untuk misalkan menurunkan tekanan darah ya, untuk menurunkan kolesterol dan lain-lain. Jadi harus apa? Tadi ya, 3 kali seminggu minimal, masing-masing 30 menit.
dan tidak berhenti. Ini even cuman jalan di tempat, di rumah, nggak kemana-mana, misalkan nggak ada waktu ya untuk keluar, hanya di rumah aja 30 menit, that's fine gitu. Yang penting nggak berhenti-berhenti ya, jadi targetnya tercapai, goalnya tuh tercapai, seperti itu. Nah ini healthy diet ya. Kalau kita ngomong healthy diet ini memang agak susah karena banyak sekali godaan ya kalau di kantor, di rumah gitu ya. Apalagi dengan zaman sekarang yang semakin maju ya, sudah ada e-commerce untuk pesan makanan dari rumah seperti itu. Nah tapi kalau kita tujuannya, kita goalnya jelas untuk kesehatan jangka panjang ya, karena kita kan ya tujuannya adalah quality of life untuk jangka panjang ya, sampai kita tua. Jadi kita supaya masa tua kita tidak sakit ya, nggak bolak-balik ke rumah sakit. Jadi bisa menikmati masa tua, itu aturnya dari sekarang gitu ya. Jadi healthy diet ini biasanya restriksi kalori ya, restriksi kalori sekitar 500 kalori gitu. Jadi yang mau saya tekankan adalah yang tadi ya, karena ini kasus per kasus. Jadi kalau kita mau cepat nurunin berat badan itu memang restriksi karbohidrat. Tapi sekali lagi, permasalahan orang itu berbeda-beda. Ada yang masalahnya dia tidak masalah dengan karbohidrat, tapi masalahnya adalah gorengan, ya, lemak. Nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, tapi yang mau saya highlight adalah ini carilah model pola makan yang bisa kita anut dalam jangka panjang. Ya, jadikan ini jangka panjang, bukan healthy diet yang cuman sebulan, 2 bulan seperti itu ya. Nah, ini saya juga ingin Bapak Ibu sekalian mulai menerapkan mindfulness eating seperti itu ya. Jadi biasakan kalau kita mau makan apa-apa itu kita tahu ini kalorinya berapa seperti itu ya. Jadi kita bisa atur asupan kalori yang ada di tubuh kita. Jangan sampai kita physical inactivity, nggak pernah olahraga, terus yang masuk kalorinya sangat besar. Nah itu kan tidak imbang. Minimal imbang saja yang masuk dan keluar. Kalau kita misalnya nih weekend makan banyak, ada jamuan keluarga dan lain-lain, berarti artinya kita harus aktivitas fisik yang lebih dari biasanya gitu ya. Jadi in and out-nya itu balance gitu ya, seperti itu. Jadi kemudian kalau beli makanan kemasan ya, kita harus terbiasa tuh ngelihat belakangnya, itu kan ada biasanya ingredients-nya atau kalorinya berapa ya, takaran sajinya berapa, seperti itu. Jadi kita harus tahu nih kalau kita habiskan sebungkus itu berapa kalori yang masuk ke tubuh kita. Nah itu namanya mindfulness eating. Itu mungkin awalnya akan berat tapi lama-lama akan terbiasa ya. Baik, Mbak Rifka, waktu saya berapa menit lagi? Masih ada 20 menit lagi sebenarnya. Oke, baik Mbak. Ya nih yang tadi saya bilang ya, physical activity ya, minimal 30 menit. Ada gradual increase, jadi kalau misalkan minggu ini kita misalkan jalan, kalau misalkan belum bisa 30 menit nggak apa-apa ya. Misalkan hari ini kita jalan 15 menit. Nanti 2 hari kemudian ya, 2 hari kemudian kita 20 menit, 2 hari kemudian kita 30 menit sampai dengan kita bisa mencapai minimal 30 menit dan tidak berhenti-berhenti ya. Tapi ingat, orang-orang yang punya riwayat penyakit jantung ya, pernah pasang ring, pernah serangan jantung dan lain-lain, ini harus evaluasi dulu ya. Bagaimana kapasitas fisik fungsionalnya, apakah bisa melakukan aktivitas fisik yang diinginkan untuk menjaga supaya tidak terkena metabolic syndrome, seperti itu. Nah, ini adalah target ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya hasil lab, terus merasa yang kriteria metabolic syndrome tadi masuk ke dalam kriteria Bapak Ibu sekalian, ini adalah target terapi. Jadi kalau kita mau terapi itu goalnya adalah trigliserida itu harus kurang dari 150 mg per desiliter ya. Dan untuk HDL ini mau nggak mau pengurangan berat badan harus ya. Kemudian LDL harus kurang dari 100 ya. Kemudian harus menjaga pola makan seperti itu. Oke, itu tadi medical management ya. Kita masuk ke occupational management sebagai pekerja kantor ya. Pertama, perusahaan ini harus mencari potensial hazards atau bahaya potensial di tempat kerja yang cenderung berisiko untuk menyebabkan pekerja-pekerjanya ini mengalami metabolic syndrome ya. Kalau saya bilang metabolic syndrome berarti yang tadi ya, breakdown-nya, peningkatan lingkar perut,
hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian profil lemaknya buruk dalam darah, dan kemudian satu lagi gula darah seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita harus lihat ya, apakah dalam seperti cateringnya dan lain-lain itu harus dievaluasi. Nah, consider a wellness program. Ini biasanya wellness program ini untuk karyawan ya, ini macam-macam, ini diadakan oleh perusahaan. Nah, kemudian kita punya medical check up ya. Medical check up itu bisa tahunan, bisa pre-employment, pre-retirement, dan incidental. Misalkan mau naik site gitu ya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang ada site-nya. Nah, ini usahakan untuk memilih provider yang memang bagus dan bisa mendeteksi penyakit-penyakit akibat kerja ya, yang disebabkan kira-kira oleh lingkungan kerjanya. Nah, bukan sekedar hanya untuk compliance terhadap regulasi. Dan ingat, early diagnosis atau diagnosis yang dini itu sangat menghemat medical cost ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah work resilience program. Ini untuk ini ya, psikososial stress ya di tempat kerja, untuk konsultasi, kemudian program-program yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah nutrisi. Saya nggak tahu nih ya di PTM Care Indonesia apakah kalau jam makan siang atau snack itu disediakan atau seperti apa. Nah, kalau disediakan ini juga harus evaluasi ya, jenis makanannya, kemudian berapa kalori per porsi dan lain-lain. Ini harus diperhatikan. Nah, ini wellness program, ini macam-macam ya. Ada perusahaan yang seperti menyediakan lokasi untuk aktivitas fisik ya, supaya behavior untuk sedentary life-nya itu berkurang, seperti itu. Nah, kemudian ada smoking cessation program ya, dan juga untuk yang concern terhadap obesitas pada karyawannya. Karena pada medical check up sih mudah-mudahan PT Amcor Indonesia nggak seperti yang lain ya, karena banyak sekali yang memang masalahnya itu udah di obesitas dan kolesterol seperti itu. Nah, ini saya mau kasih tahu nih, ini banyak sekali di tempat kerja ya. Ini pasti familiar sekali nih. Tempat kerja itu full of sugar, ya. Jadi banyak cemilan, banyak godaan ya kalau di tempat kerja, dan biasanya kita sulit untuk menahannya ya, karena kan bareng teman-teman seperti itu ya nih. Misalnya ada yang ulang tahun terus traktir bawa cake ya, cake-nya bagi-bagi makan semua. Nanti bulan depan ada yang ulang tahun lagi, 2 minggu ada yang ulang tahun lagi, semua dirayain. Jadi otomatis kan itu pasti bagi-bagi dong ya, nggak mungkin kita bawa pulang gitu. Nah, kemudian nih ada office candy dish, ada nggak nih di meja teman-teman? Office candy dish ini banyak sekali ya, jadi ada biasanya banyak yang suka bawa wadah taruh permen, kalau ngantuk makan permen, padahal 1 kalori permen itu berapa ya, bisa setara dengan 1 piring nasi ya. Nah, kemudian vending machines ini juga isinya misalkan Coca-Cola, kemudian teh botol ya, dan lain-lain. Ini juga masalah nih kalau di tempat kerja. Nah, inilah yang membuat sugar itu tidak terkendali di tempat kerja, terutama kantor. Kalau orang-orang seperti di lapangan ya, di produksi, warehouse dan lain-lain, itu justru hal-hal seperti ini sih nggak terlalu ini ya. Mereka kalau masalahnya itu adalah kerja gilirnya yang biasa menyebabkan metabolic syndrome ya. Nah, ini rekomendasi ya, penambahan gula itu untuk perempuan itu 25 gram, 6,5 sendok 6,5 sendok teh, dan untuk laki-laki 9 sendok teh ya. Kalau udah lebih dari itu berarti sudah kelebihan ya. Nah, ini kandungan gula pasir dalam minuman ya, 1 sendok makan itu sekitar 10-15 gram ya. Jadi kalau misalnya kita minum. Oke, jadi kalau misalnya kita mau jajan minuman nih ya di supermarket atau apa, biasa kan kita lihat belakangnya ya. Ini pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian, harus lihat berapa gram gulanya ya, karena itu banyak gula yang tersembunyi di situ. Nih ya. Jadi harus aware terhadap asupan gula mulai dari sekarang. Oke.
eh ini juga apa namanya, beberapa hal yang dapat dilakukan. Ini sih individual ya, bukan dari perusahaan. Jadi banyak minum air putih, kemudian have a contingency plan. Ini untuk stres ya, kan kadang-kadang kita punya yang namanya emotional stress eating ya. Jadi kalau kita stres, kita tend to eat more gitu. Jadi kita jadi ngemil, jadi apa, kita merasa pengen makan yang manis-manis gitu ya. Padahal kita stresnya sering nih, banyak kerjaan lah, lembur lah ya. Stresnya sering, jadi makannya juga sering. Jadi coba kalau misalnya kita merasa stres dengan pekerjaan atau di luar pekerjaan, coba kita berencana untuk menyalurkan emosi itu di tempat lain selain makanan. Ya, kemudian ini yang mindfulness tadi ya. Mindfulness kita harus tahu apa yang kita makan, kira-kira itu berapa kalori, gulanya berapa gitu ya. Ya ini sih jangan terlalu tegang juga, jangan jadi takut makan atau apa, tapi paling tidak most of our foods every day itu kita tahu ya berapa kalori yang masuk. Ya. Ini yang terakhir mohon di-highlight ya, say no to food pushers. Food pushers itu banyak sekali di sekeliling kita ya. Food pusher adalah orang yang selalu menggagalkan pola makan sehat kita. Ya, rencana pola makan sehat. Jadi misalnya ada teman kita nih jago bikin kue gitu misalnya. Terus dia bawa nih, ya harus coba dong gitu. Ya udah kita bilang kan, ya udah oke, ini kan sugar ya dalam hati. Ya udah aku coba sedikit ya gitu. Terus digodain lah, cie diet gitu kan biasanya kalau di kantor. Enggak diet gini, enggak. Terus temannya bilang, enggak, cuman satu aja sih, cuman satu nggak bakalan mati lah, cuman makan gini doang nggak bakalan jadi gendut lah segala macam gitu. Ini adalah food pusher dan ini sangat banyak ya di mana-mana. Sesekali oke kalau ada celebration atau apa, tapi ya baiknya dikontrol ya untuk yang seperti ini. Nah kalau tadi untuk individual ya, untuk pekerjanya, yang ini untuk perusahaan ya. Yang pertama, review on-site cafeteria and vending offerings. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada kafetaria, coba di-review itu makanannya isinya apa ya. Kalau bisa sih yang high sugar dikurangi ya. Kalau break room rules ini ya, ini sih masing-masing perusahaan ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, ini working meetings, hati-hati juga. Working meetings nih misalnya meeting di luar ya. Kalau ada apa namanya, event meeting tapi kita meetingnya di restoran, nah itu juga bisa meningkatkan asupan kalori. Ini juga tapi bisa sih dengan pemilihan makanan yang artinya tadi semua sebenarnya kembali ke mindfulness sih ya. Oke. Ya ini ya ada occupational health program yang wellness tadi. Nah ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa orang-orang dengan pola hidup yang sehat, pekerja-pekerja yang lebih sehat itu akan lebih produktif dalam pekerjaannya, lebih konsentrasi, lebih produktif, dan menurunkan angka absensi ya. Jadi nanti HR-nya nggak terlalu pusing lagi nih, pasti absensinya menurun kalau orang-orangnya sudah hidup sehat ya. Oke, mungkin itu dari saya ya sharingnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.